Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala ilma bita'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dari Muslimah BR TV dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal perjumpaan kita pada hari ini, mari sama-sama kita meningkatkan rasa kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Nikmat yang paling besar sampai nikmat yang paling kecil Allah berikan kepada kita. Berupa nikmat yang paling besar, nikmat keimanan. Yang tentunya kita senantiasa menjaga nikmat ini sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bersolawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, insya Allah kelak pada hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dari Muslimah BR TV yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas sebuah tema lewat kajian dari Muslimah ini, yaitu menghadapi rasa kekhawatiran dan kecemasan. Bagaimana caranya ketika kita dihinggapi rasa khawatir, ketakutan, ataupun kecemasan dalam kehidupan kita. Patut kita pahami, di dalam syariat Islam, kita mengenal rasa khawatir atau kecemasan itu terbagi menjadi dua. Jadi kita memiliki rasa khawatir, ketakutan, atau kecemasan itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kekhawatiran atau ketakutan yang sifatnya tabii, yaitu kekhawatiran atau ketakutan yang menjadi watak atau karakter dari manusia itu sendiri. Karena ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran itu merupakan sesuatu yang ada di dalam diri kita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Kekhawatiran atau ketakutan yang tabii, yaitu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah An-Nahl tentang ketakutan Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun yang sangat zalim. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah berdakwah, saat itu Nabi Musa alaihi wasallam beliau berkata, "Wahai Allah, Tuhan kami berdua." Karena Nabi Musa diperintahkan berdakwah bersama dengan saudaranya, yaitu Harun, Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai Allah, Tuhan kami, berilah kami berdua ini merasakan ketakutan. Kami merasa khawatir bahwa orang yang akan kami dakwakan ini, dia akan menyiksa kami, dia akan melampaui batas terhadap kami.
Jadi Nabi Musa alaihissalam pun merasakan kekhawatiran yang begitu dalam ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada seorang raja yang begitu zalim, yaitu Raja Fir'aun. Nah, ini adalah kekhawatiran atau kegelisahan yang disebut dengan kekhawatiran tabi'i, watak atau karakter manusia itu sendiri. Dan kita juga merasakan kekhawatiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ketika ada virus corona yang orang katakan jangan keluar rumah, ada virus corona, kita merasa khawatir, takut kalau kita tertular yang namanya virus. Kemudian ada juga takut yang disebut dengan takut syar'i, yaitu takut syar'i ini adalah takut kepada sesuatu yang membuat kita melupakan Allah, sehingga kita lebih condong kepada sesuatu yang kita takuti. Misalnya seseorang yang begitu ketakutan atau mempunyai kekhawatiran yang begitu dalam terhadap rezekinya dia. Dia khawatir dia tidak mendapatkan rezeki sehingga dia menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh rezeki yang banyak. Atau dia terlalu khawatir, ketakutan, kecemasan kepada manusia, sehingga saking dia khawatir kepada manusia, sebegitu dia takut kepada seseorang manusia, dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satu ujian yang Allah timpakan kepada diri manusia di alam dunia ini adalah rasa al-khauf, rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang itu timbul dalam hati kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Dan pasti kami akan menguji mereka. Pasti Allah akan memberikan ujian kepada semua manusia yang ada di alam dunia ini. Ujian apa yang akan Allah timpakan kepada kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah? Yang pertama sekali yang Allah timpakan tentunya ujian dalam hati kita, al-khauf, yaitu ujian berupa ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, yang kalau kita tidak bisa menyikapinya, maka kita menjadi orang yang akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan sampai ketika kita diberikan ujian yang namanya kegelisahan, ketakutan atau kekhawatiran, kita tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun di pagi hari kemudian dia mengadukan kesulitan, kesusahan hatinya kepada orang lain, maka di pagi itu dia mengadukan Tuhannya, dia telah mengadukan Rabbnya, dia tidak ikhlas terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa dairi muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari rasa kekhawatiran dalam diri kita? Apa perkara yang harus kita lakukan sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an kepada kita orang yang beriman? Tentunya kita akan lanjutkan kajian kita ini setelah yang berikut ini, tetap di Dairi Muslimah. Terima kasih Anda masih mengikuti kajian Dairi Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa Dairi Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang berpotensi melahirkan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan di dalam diri kita, yang muncul dalam diri kita secara tiba-tiba, maka tentunya Islam mengajarkan kepada kita ada sebuah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya doa ini akan menghindari kita dari kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan yang mudah-mudahan akan melapangkan dan memudahkan semua urusan-urusan kita. Ada sebuah doa yang bisa kita amalkan agar kekhawatiran, kecemasan yang ada dalam diri kita bisa kita siasati, bisa kita hilangkan seketika itu juga. Yaitu sebuah doa yang diamalkan, yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Toha ayat 25 sampai 28 yang berbunyi, yaitu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, yang artinya Rabbi syrahli sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku,
Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, lepaskanlah kekakuan dari lisanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, agar setiap perkataanku, agar setiap ucapanku mereka paham terhadap apa yang aku sampaikan. Dari doa ini bisa kita ambil ada 4 yang akan kita dapatkan ketika kita mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami kecemasan dalam kita menghadapi suatu persoalan. Lebih-lebih doa ini sering kita dengar, sering dibacakan oleh orang-orang yang ingin menyampaikan pidato, berceramah. Maka ini akan membantu kita melepaskan diri kita dari kekhawatiran dan kecemasan. Apa makna, apa hal yang terdapat dari doa yang kita panjatkan ini? Ada 4 yang kita minta kepada Allah di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam ini. Yang pertama, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita. Karena dengan dada yang lapang, dengan hati yang lapang, maka insya Allah kita lebih mudah untuk mendapatkan petunjuk hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dada yang lapang, dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang, itu akan mempermudah urusan-urusan pekerjaan kita. Jadi yang pertama kita minta kepada Allah, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kalau seandainya dada kita sempit karena sesuatu yang di luar diri kita atau sesuatu yang ada di dalam diri kita, mudah-mudahan sesuatu itu dihilangkan oleh Allah sehingga dada kita, hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam ketika ingin menyampaikan dakwah di hadapan Raja Fir'aun yang sangat zalim. Beliau mohon kepada Allah agar diberikan kelapangan dadanya. Dan yang kedua, kita minta dengan doa ini agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan yang ingin kita kerjakan. Kita minta agar urusan dunia kita, urusan akhirat kita mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam mengemban tugas yang begitu berat, berdakwah kepada sosok raja yang begitu zalim. Tentunya ini tidak mudah urusannya. Tentunya begitu banyak rintangan yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam dan saudaranya Harun. Tapi Nabi Musa minta kepada Allah, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku ini ya Allah. Aku akan menghadapi raja yang begitu zalim. Begitu juga dengan kita. Setiap urusan yang ingin kita lakukan, kita mohon pertolongan kepada Allah agar urusan-urusan kita dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan doa ini kita minta kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani. Kita minta kepada Allah agar setiap ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita, perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan yang tidak keluh, perkataan yang lancar untuk kita ucapkan. Sehingga di dalam doa ini yang keempat, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, kita minta kepada Allah agar setiap perkataan yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, perkataan yang dimengerti oleh lawan bicara kita. Dan tentunya doa ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita ingin menyampaikan nasihat, ingin berbicara kepada seseorang yang harus memahami seperti apa keadaan kita pada saat ini. Insya Allah mudah-mudahan orang yang kita ajak bicara dan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta dimudahkan, minta dilepaskan kekeluhan dari lisan kita? Karena Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang lisannya cadel. Karena apa? Karena kisah beliau dari kecilnya, Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk memilih antara bara api dengan batu permata. Tapi Nabi Musa saat itu, Nabi Musa kecil memilih bara api yang beliau telan, sehingga menyebabkan lidahnya cadel. Sehingga beliau senantiasa merasa khawatir ketika beliau berdakwah, menyampaikan risalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau khawatir lisannya keluh dan tidak bisa berkata-kata yang mungkin dakwahnya ini tidak bisa sampai ke telinga orang yang beliau dakwahi. Sehingga alhamdulillah ternyata doa ini
menjadi doa yang senantiasa dirutinkan dan diamalkan, dan kita juga sebagai umat Rasulullah SAW hendaknya jangan pernah kita meninggalkan doa agar Allah berikan kelapangan, kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita dan menghilangkan kekhawatiran dan kegelisahan bahkan kecemasan dalam kehidupan kita. Nah, pemirsa dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih mengikuti kajian dari Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa dari Muslimah BRTV yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu perkataan yang begitu bijaksana yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Aku tidak pernah peduli atas keadaanku, susah dan senangku. Aku tidak pernah peduli karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu lebih baik bagi diriku." Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan, ketika kita mendapatkan kesusahan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan kesempitan, kita nggak tahu dari urusan kita itu yang mana yang menurut Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemirsa dari Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW pun dalam kehidupan beliau pun pernah merasakan kecemasan yang begitu sangat, merasakan kekhawatiran saat ketika Rasul didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan wahyu, begitu menggigilnya badan Rasulullah sehingga beliau pulang dalam keadaan menggigil menjumpai istrinya Siti Khadijah. Nah, di sini pun Rasulullah merasakan kekhawatiran, ketakutan yang begitu dalam ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril saat pertama menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita merasa memiliki rasa kecemasan, kekhawatiran atau ketakutan, apa perkara yang harus kita lakukan? Tentunya kita akan simpulkan kajian ini di akhir segmen ini. Ketika kita merasa diri kita khawatir, takut, atau cemas, yang kita lakukan yang pertama adalah tafakkur. Tafakkur artinya adalah merenungkan, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita pikirkan bahwa begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Apa yang harus kita khawatirkan? Karena Allah zat yang maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah menyayangi hamba-hambanya. Ya, kita sesudah sholat, usahakan, biasakan kita bertafakur. Kita sesaat sesudah kita sholat, kita mengingat Allah dalam diri kita. Kemudian kita senantiasa mengingat tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepada diri kita. Dan tentunya yang kedua, sering-seringlah mengucapkan ucapan terima kasih. Berterima kasih tentunya yang paling pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita nikmat. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan sampai kita menjadi orang jauh dari kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu merupakan jerih payah dari usaha kita. Karena semua itu atas karunia, nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjauhkan rasa kekhawatiran dalam diri kita, sering-seringlah kita banyak mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentunya memperbanyak berzikir. Berzikir tentunya dalam artian kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, minimal sehabis kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita berzikir kepada Allah. Karena dengan kita mengingat Allah, karena dengan kita menjadikan Allah sebagai tumpuan harapan hidup kita, maka kehidupan kita akan menjadi tenang. Kita membiasakan membaca zikir sehabis sholat, kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. InsyaAllah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, jauh dari kekhawatiran, jauh dari kecemasan. Jadi pemirsa, Allah pun perintahkan kepada kita, paskuruni askurkum, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada dirimu. Ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan gelisah, kita ingat kepada Allah.
maka saat kita lapang, saat kita gembira, Allah akan senantiasa mengingat diri kita di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa, ketika kita merasa diri kita mempunyai rasa khawatir, gelisah, cemas, maka hendaklah senantiasa kita berzikir, kita kembalikan kepada Allah dengan kita senantiasa memuji-muji Allah dalam diri kita. Paskuruni askurkum, maka ingatlah kamu kepada Allah, niscaya Allah pun akan ingat kepada dirimu. Kemudian tentunya perkara yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita dalam keadaan khawatir, gelisah, hidup kita takut, apa yang harus kita lakukan? Senantiasa kita membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk apa? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan kepada kita, wa nunazzila minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penawar dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika hati kita gelisah, hati kita gundah gelana, perkara yang harus kita lakukan, senantiasa kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran menjadi obat penawar dari segala macam penyakit, lebih-lebih penyakit hati kita. Karena di antara obat hati yaitu senantiasa kita membaca Al-Quran. Dan bukan hanya sekedar menjadi obat buat kita, Al-Quran yang kita baca huruf demi hurufnya. Kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka satu huruf dari Al-Quran yang dia baca, Allah akan berikan dia pahala 10 kelipatan pahala. Masya Allah, bukan hanya sekedar hati kita menjadi tenang saat kita membaca Al-Quran, tapi kita mendapatkan limpahan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Al-Quran itu pun akan memberikan kita syafaatnya kelak pada hari kiamat. Pemirsa dari muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita yang singkat pada hari ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita menyaksikan kajian ini, semoga bisa menambah khasanah keilmuan kita, dan lebih mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih dibimbing lagi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa lewat kajian ini kita berdoa bersama, bermunajat bersama. Semoga lewat kajian ini, semoga hajat-hajatnya pemirsa dari muslimah, doa-doanya dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.